Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, kembali berjumpa dengan program Bang Sur di hari ini. Apa kabarnya pemirsa semuanya di rumah? Mudah-mudahan kehadiran kami pada kali ini tetap menjadi penyemangat dari Anda semuanya, pemirsa PKTV yang akan menjalankan ibadah puasa di hari ini. Ditemani dengan program Bang Sur ini mudah-mudahan bisa menyemangati Anda dalam mempersiapkan puasa kita di hari ini, dan juga tentunya untuk memberikan suatu inspirasi atau sebuah ilmu dari yang kami tayangkan ini. Baik, kepada pemirsa semuanya, seperti episode Bang Sur yang sudah lalu-lalu, selalu saja setiap Bang Sur hadir tentunya dengan mendatangkan tamu-tamu yang sangat istimewa, ya. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial untuk episode ini, dengan mendatangkan yaitu dari sebuah yayasan rumah bahagia yang tentu saja bergerak dalam dunia kemanusiaan dan juga sosial, yaitu dari rumah bahagia Umi Komsyah. Jadi itulah akan kita angkat, akan kita sampaikan pemirsa, apakah kiprah dari rumah bahagia ini, sebuah yayasan yang bergerak di dunia sosial dan kemanusiaan yang tentu saja sebagian warga Bontang sudah sangat mengenal dengan yayasan ini. Namun sebelum kami lanjutkan dari obrolan kami nanti ini, saya akan kenalan dulu dengan yang punya gawe di kali ini. Ya, saya sapa. Yang pertama, Assalamualaikum Ibu Kom. Waalaikumsalam Bang Sur, selamat subuh ya, menjelang sahur. Bu Kom ini sebagai ketuanya ya? Ya betul, Bang Sur, saya ketua Yayasan Rumah Bahagia Umi Komsyah. Dan yang kedua Ibu Kartika. Oke, dari Ibu Kartika sebagai apa di yayasan rumah ini? Rumah Bahagia Umi Komsyah. Sebagai sekretaris di Yayasan Rumah Bahagia Umi Komsyah. Oh gitu ya. Jadi pemirsa, beliau berdua inilah nanti yang akan kita kupas bersama untuk para pemirsa, kembali dari super tenaga emak-emak yang sangat luar biasa yang kita tampilkan. Jadi Glenda untuk kali ini, Glenda juga sudah punya teman lagi nih, CS lagi ini. Iya, alhamdulillah. Kenalin Mbak. Cinta ini kita ini. Masih dengan emak-emak ya, depan Iya, orang Masih emak. dari emak-emak, ini dikuasai emak-emak Bang Sur lama-lama ini. Dikerubuti oleh emak-emak Glenda ya. Fannya emak-emak. Baik, nanti pemirsa semuanya akan kita kupas lebih jauh dengan Bunda Komsyah juga Bunda Kartika yang siap untuk kita telah lebih jauh mengenai rumah bahagia Bunda Komsyah ini. Baik, yang pertama untuk Bunda Kom ya, untuk Ibu Kom. Oke, Bang Sur. Rumah bahagia Komsyah ini sudah berapa lama berdiri? Atau tepatnya tanggal, kalau ingat ya, tanggal, bulan dan tahunnya tahun berapa? Jadi gini Bang Sur, sebenarnya kita itu bergerak dulu ya. Kurang lebih sudah 8 tahun kiprah Yayasan Rumah Bahagia Umi Komsyah. Terus karena perlu surat akte notaris, sudah 4 tahun akte notaris saya berjalan dari Kemenham dan punya nomor AHU. Alhamdulillah dari sekarang sudah 8 tahun. 8 tahun. Okay. Jadi 2024 dikurangi 8 berarti 2016. Okay. Ya, kurang lebih. Kalau Ibu Kartika di saat itu sudah juga bergabung dengan rumah yayasan ini? Iya. Di saat awal itu? Dari awal. Boleh diceritakan mungkin awal dari Ibu Kartika gabung gimana? Awalnya itu sedekah Jumat dulu. Ya, sedekah Jumat itu awalnya. Terus Bunda Kom ini kan direferensikan juga dari dinas sosial bahwa biar supaya ada wadahnya, jadi kami membuat diarahkan untuk buat yayasan Bunda Kom ini. Jadi namanya pun kemarin tuh dikasih ya Bunda Kom ya. Ya, jadi karena ini yayasan pribadi ya. Nama saya sendiri. Nama saya asli saya itu Ibu Komsyatun, tapi karena juga saya dibina oleh Ibu Suratmi sebagai orang dinas sosial, ngurus akte aja dulu sambil jalan. Alhamdulillah saya angkat beliau sebagai sekretaris saya, membantu untuk membuat akte notaris juga. Jadi alhamdulillah sudah
kurang lebih 8 tahun Itu berjalan. awalnya ya seperti Awalnya. itu ya, kisah awalnya. Tapi kisah awalnya mungkin saya cerita sedikit ya, karena Iya. saya juga seorang janda ya, jadi saya dibantu oleh dinas sosial. Adi janda. Saya seorang janda dibantu oleh dinas sosial Bu Suratmi. Saya tadinya hanya humas, saya mencari janda-janda, akhirnya coba kamu buat yayasan, paling tidak kamu bisa membina kaum janda. Memang saya sangat prihatin Kang Senyomeno, Bang Sur, dengan keadaan kaum janda saya ini, dengan keluhannya, dan alhamdulillah saya memang bertekad untuk membina dan mungkin menyelesaikan masalah-masalahnya. Maka saya juga untuk mengumpulkan janda-janda itu untuk saya bina. Intinya janda itu adalah kaum yang perlu dikasihani. Betul sekali Bang Sur, betul banget itu. Karena mungkin hanya satu-satunya di Bontang yayasan yang peduli sama janda, dan saya ketua janda, dan beliau juga janda, saya juga janda. Tapi bukan hanya janda Ya, aja, Pak. kalau gitu Janda berprestasi lah. Kembali ke Bu Kartika. Dari pribadi Bu Kartika sendiri sih, tadi sudah disampaikan ke Bu Kom beberapa awalnya seperti itu. Nah, secara pribadi Bu Kartika, apa yang melatar belakangi sehingga Bu Kartika mau gabung dengan yayasan? Awalnya saya kenal Bu Kom ini memang ya sekitar tahun 2016 itu. Sekitar tahun 2016 itu saya lihat memang dia beliau orangnya semangat untuk untuk kebaikan, dan lagi ada bimbingan dari Bu Suratmi dari dinas sosial bahwa cobalah maksudnya didampingi Bu Kom untuk buat yayasan ini. Makanya saya karena saya memang orangnya kan memang senangnya di balik layar. Kalau Bu Kom memang senangnya kan memang di depan layar. Kalau ini di balik papan nih senangnya. Di balik layar, di balik papan. Jadi saya itu terus terang kalau sama Bu Kom untuk jiwa sosialnya saya nggak meragukan. Cuman memang dia orangnya mungkin berani ya gitu. Kalau Bu Kom sendiri sama seperti pertanyaan Bu Kartika, yang melatar belakangi awal untuk mendirikan yayasan itu apa? Itu awalnya memang Motivasinya. tadi saya kan saya bercerai dengan korban KDRT, kasusnya KDRT. Karena saya sangat peduli dengan kaum saya, begitu masalah berjibun, dan saya mungkin bisa mengetuai dan mungkin membina kaum saya, karena saya sangat prihatin dengan kaum saya ini. Betul Bang Sur, prihatin banget kena penipuan, pelecehan seksual, dan kasus KDRT dan segala macam. Sementara di Bontang itu belum ada yang peduli sama kami. Mungkin siapa lagi kalau bukan janda yang membina janda-janda itu. Alhamdulillah saya buatkan grup. Aku lama-lama tadi sedih Bu. Ya memang kisahnya seperti itu. Ini gitu. dari cerita beliau ini. Iya, Bang Sur. Ini dari latar belakang rumah tangga mungkin yang tidak harmonis sampai KDRT. Kasus KDRT. Jadi sebagai pembelajaran buat Glenda juga ini. Coba disampaikan ke Glenda, ke beliau berdua ini. Ini tuh agak sedikit relate sebenarnya Bang Betul. Sur, Oke. sama kehidupan saya. Saya juga mama saya single parent. Oh, tak kira kamu yang ini. Enggak, belum Jangan sampai, cukup saya aja gitu. Baik. Dan saya juga tumbuh di ruang lingkup yang single parent semua. Iya. Seorang ibu yang single parent pasti susah banget untuk berada di posisi yang sekarang. Ya Apalagi betul. backgroundnya mungkin ada yang kekerasan atau ada yang selingkuh. Itu gimana sih untuk bisa menghilangkan trauma itu? Karena kan mungkin ada ada yang satu kali nikah lagi. Nah itu gimana sih sampai orang bisa untuk nikah lagi, atau kayak udah nggak mau nikah lagi karena trauma kayak gitu, itu gimana? Ya itu Bu Kom, dari Glenda ini memang termasuk salah satu anak dari keluarga yang juga seperti itu. Jadi gini. Glenda tadi bilang ke Bu Kom dan Gimana Bu Kartika, caranya? gimana caranya itu tidak Jadi trauma gini, gitu. alhamdulillah Kang Sur nyamannya, Bang Sur. Jadi gini, alhamdulillah Bang Sur, saya di LK3 Dinas Sosial, tadinya saya juga humas, akhirnya saya dapat SK Wali Kota, pembinaan. Jadi saya banyak jaringan. Saya tidak bekerja sendiri, saya hanya menjembatani
jikalau menemu kasus-kasus seperti yang Mbak Grenda sampaikan, saya bisa ke PPA, ke LK3 Dinas Sosial, atau mungkin saya ke terapi ada namanya Bu Siti Robiah, atau di Rukiah. Saya banyak. Jadi ini jalurnya ke sini dibina. Saya arahkan, gitu, saya antarkan ke PPA, ini ada kasus seperti ini, nanti PPA yang menyelesaikan. Jadi alhamdulillah saya menemu, kadang telepon ke saya langsung atau inbox, atau ini di sini ada kasus ini, saya datangin, saya dekatin, saya arahkan. Biasanya saya arahkan ke PPA, nanti dibina saya. Jadi yayasan saya itu hanya jembatan. Kalau saya tidak bisa menangani kasus-kasus itu, saya arahkan ke PPA, ke PP2A yang dari KB, kantor KB itu. Alhamdulillah dari beberapa banyak kasus itu bisa diselesaikan. Nanti kalau ada yang sakit ini, ada kecanduan ini, ada juga terapisnya. Alhamdulillah selama 8 tahun ini banyak kasus-kasus yang saya selesaikan. Ada juga kasus KDRT yang saya selesaikan, ya saya pendekatan secara ini pribadi ada apa dan gimana. Baik, Alhamdulillah. jelas ini ya Bu Kom ya. Jadi yang jelas tujuan dari yayasan ini untuk apa ya, dibilang membina, membantu para janda-janda tadi kalau ada masalah. Ya, Komunitas juga komunitas. Ya, saya ke Bu Kartika dulu sekarang. Kartika sebagai sekretaris ya. Ya, sekretaris. Bu, kalau tujuan besarnya yayasan Rumah Kebahagiaan ini apa sebenarnya? Tujuan utamanya, Tujuan utamanya adalah pembinaan terhadap janda-janda atau yang tidak mampu, untuk supaya mendapat suatu komunitas yang baik gitu ya. Terus realnya membina itu gimana? Realnya itu cara membinanya itu gimana? Dengan silaturahmi. Ya, silaturahmi. Terus dengan kadang-kadang kan orang yang ini kan butuh tempat curhat gitu ya. Curhat artinya curhat yang positif gitu ya. Jadi itu salah satunya, kita itu bisa jadi tempat curhat. Teman-teman yang mungkin butuh curhat kalau misalnya dilanda masalah gitu ya. Dari pengalaman selama gabung di Rumah Bahagia ini, Bu Kartika, misalnya gini ya, apakah sampai semacam kayak curhat segala macam atau bidang mediasi seperti itu, adakah yang bisa kembali normal gitu dari yang selama ini? Ya, memang kita sih ini ya harapannya itu bukan untuk ini, harapannya memang kalau misalnya ada masalah, memang kalau misalnya masalah rumah tangga memang harus kembali gitu, pengennya sih gitu ya. Tapi memang kalau nggak bisa itu dengan mediasi. Jadi memang pengennya itu ya terbaik lah buat ini, buat teman-teman yang bergabung di sini. Tapi kalau Bu Kom sendiri kan memang dia senang dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi memang arahannya dari Dinas Sosial, memang kami itu memang diarahkan untuk lebih concern ke untuk pembinaan. Karena memang dari tema kita yang kita angkat di episode hari ini dengan inspirasi orang berumah tangga dari ternyata kita juga masih mungkin merasa prihatin karena angka perceraian di Buntang juga cukup tinggi. Sangat tinggi. Jadi makanya untuk Yayasan Rumah Bahagia Bunda Komsiatun ini mungkin saja dari kejadian yang sudah terjadi sedikit banyak bisa mengurangi dari resiko tadi ya. Baik pemirsa yang terus bersama kami di program Bangsur hari ini, baik, semakin asik pembicaraan kita di episode kali ini, dan saya yakin yang di rumah pun akan tertarik dengan tema kita karena hal ini adalah kejadian kita sehari-hari yang kita alami, termasuk Glenda tadi yang secara spontan saya juga nggak nyangka ternyata Glenda juga salah satu dari circle itu gitu loh. Jadi mengalami itu. Jadi nanti kita lanjutkan pembicaraan kita bersama dua narasumber yang luar biasa ini. Tentunya masih bersama kami di Bangsur menemani Anda bersantap sahur. Untuk ibu-ibu ya, saya sapa dulu untuk ibu-ibu khususnya yang di rumah yang mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin tadi sayurnya harus dipanasin dulu ataupun nasinya tadi kurang, masak lagi sambil menonton Bangsur ini supaya lebih fokus, dan juga setelah kompornya selesai, masak selesai, kompornya dimatikan ya Bu, juga keran air. Nah itu selalu saya ingatkan untuk supaya semuanya aman, semuanya tidak nanti bengkak di rekeningnya. Nah pastikan semuanya aman, air dan kompornya. Baik, kita akan
nanti kita pasti lebih jauh dengan narasumber saya yang istimewa ini. Namun setelah yang satu ini masih bersama kami di program Bangsur PKTV Grecek Beneh. Baik pemirsa PKTV, masih dalam suasana bulan suci Ramadan, Bangsur kembali memberikan sebuah inspirasi kepada pemirsa di program ini. Yang kali ini tadi kita sudah kupas di awal mengenai inspirasi sebuah rumah tangga, ya, yang sudah tadi disampaikan oleh narasumber kami yang sangat luar biasa ini. Jadi kami tadi memberikan statement tadi ya untuk kaum yang terjadi masalah dengan rumah tangga, terutama yang ibu-ibu ini, walaupun statusnya sekarang sudah single parent, tentunya tidak harus perlu dikasihani, tapi harus tetap strong. Betul Bang Sur. Jadi tidak ada kata-kata lemah dalam single parent ya. Jadi semangat, tetap fokus mikirnya ke keluarga, ke anak terutama. Jadi kaum ini emak-emak yang luar biasa ini tetap kuat, strong, semangat membina anak-anak yang terjadi orang sukses. Jadi tidak hanya hidup berhenti, tapi terus ke depan. Terus berjalan. Baik, saya akan teruskan untuk ke Bukom sekarang. Oke. Sekarang Bukom, berapa sekarang jumlah anggota dan pengurus dari Yayasan Rumah ini dan gimana sehari-harinya? Jadi gini Bang Surya, alhamdulillah kami memang kemarin sempat ada sekretaris kami almarhum. Jadi kita mungkin tidak penggemukan pengurus, ya terdiri dari pembina, penasehat, KSB, ketua, sekretaris bendahara, dan humas dan anggota. Anggota kami menyebar di pengurus-pengurus. Jadi gini Bang Sur, saya itu menyarankan begini, kalau kamu janda sebagai beliau ini sebagai sekretaris, kamu juga harus punya binaan di sekitar rumahmu, di sekitar lingkungannya beliau tinggal. Jadi dia harus bermanfaat bagi kaum janda di sekitar rumahnya. Saya juga, jadi humas-humas itu nanti kalau kita kan ada program nasi bungkus sedekah Jumat Umi Komsiah. Nah, setiap Jumat kita bagi nasi Bang Sur, alhamdulillah. Ada juga kita menerima baju layak pakai, apapun kami terima, baju bayi, baju layak pakai, sembako, uang. Jadi hasil dari itu kita bagikan ke janda-janda binaan kami. Kalau kepengurusan tadi kan ada disebut beberapa orang yang simpel gitu ya. Ya. Itu misalnya dari anggota dari kepengurusan itu misalnya ada yang sudah berstatus lagi baru gitu, nikah lagi, apakah harus keluar dari yayasan itu? Jadi gini, aturannya seperti itu kan? Tidak, jadi gini, kami membina dari rumah ke rumah, dari humas kedatangin. Kalau memang ada yang menikah lagi, ya alhamdulillah kita senang. Ya mereka mau bertahan, monggo di grup, ada grup-grup. Saya kebetulan namanya grup bukan janda, saya grup pencinta selawat. Jadi janda-janda itu saya arahkan untuk selalu hadir di selawatan, pengajian. Jadi saya tidak perlu pure janda, tidak, tapi memang di situ saya buatkan grup. Jadi kami itu juga kadang ada yang mungkin mencari suami lagi atau mencari istri kembali, itu kita fasilitasi juga, tapi dengan syarat itu gak asal Bang Sur, harus melalui saya dulu sebagai ketuanya. Dan lagi jangan mengulangi peristiwa yang sama dua kali. Betul. Jadi
Jadi harus melalui saya dulu. Jangan sampai terjadi di lagu dangdut lama itu berdarah lagi itu Bang. Betul, betul banget. Jadi saya akan boleh kamu menikah dengan kaum saya, jadi saya. Tapi syaratnya satu. Sudah masalah nih, Ye. kedua masalah lagi kan gitu. Makanya kita tidak sembarangan menerima siapapun. Ya. Baik, sekarang ke Bu Kartika. Bu Kartika, selain tadi disebutkan Bu Kom, kegiatan lain dari Rumah Bahagia ini selain tadi yang mengurusi rumah tangga dan ada pembagian atas sembako segala macam, yang lain-lain bentuk sosialnya ada lagi Bu Kartika mungkin selama 3 tahun ini dari rumah bahagia ini? Fokusnya sih memang di situ ya, pembinaan janda, terus sama jadi janda itu banyak Bang Sur, ada janda korban nikah siri, ada janda korban nikah muda, terus anak-anaknya. Kegiatan lain. Kegiatan lainnya itu untuk sementara ini ya memang itu fokusnya itu di pembinaan. Jadi memang kalau misalnya ada, maaf ya, misalnya ada janda atau duda yang maaf misalnya dia agak melenceng sedikit, gitu ya, memang itu ya diarahkan lah untuk maksudnya yang baik, yang supaya dia bisa nikah gitu kan. Jadi nggak pacaran lama misalnya gitu. Terus misalnya ini juga janda yang misalnya ekonominya lemah gitu ya, itu kita carikan solusinya seperti apa, misalnya untuk supaya dia bisa berdagang atau ekonominya juga bisa meningkat seperti itu. Artinya kita support untuk mereka tidak terlalu merenungi nasib gitu ya. Jadi tetap semangat gitu ya, tetap semangat menjalani hidup dan ada ke arah kebaikan dan perbaikan tadi itu. Kalau dari sisi, kembali ke Bu Kom, dari sisi usia yang dibina selama ini, ada mungkin yang masih agak muda sampai ke usia lanjut gitu ya. Apakah dari Rumah Bahagia ini ada mungkin kerjasama dengan panti misalnya? Itu kalau saya gini, Bang Sur ya, biasanya begini, saya kerjasama dengan donatur-donatur. Donatur ya Mas? Ya. Sudah seperti contoh kemarin dari donatur para snack, butuh karyawan, saya carikan jadi saya tadi. Ada, alhamdulillah kemarin umurnya 22, paling muda itu punya anak 2. Bahkan dia akhirnya bekerja di situ dan akhirnya menikah kembali, sekarang pindah di Kalimantan Selatan karena mengikuti suaminya. Jadi kita itu menyalurkan tenaga-tenaga kita ke donatur-donatur. Kebetulan kan donatur kita itu kan ya toko, warung atau dari rumah tangga yang butuh pembantu, butuh tukang cuci. Jadi kita tuh saling bermanfaat. Jadi kita punya binaan, donatur juga butuh, kita sinergi, bekerja sama gitu. Ya, itulah yang Bunda-bunda dua ini lakukan. Glenda, kembali ke Glenda, ini dari cerita beliau yang baru saja ini juga mungkin Glenda merasakan dulu pernah mengalami di bawah asuhan single parent ya? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang ya masih ya. Jadi coba sampaikan ke beliau berdua ini bagaimana rasa di lingkungan seperti itu gitu Glenda. Kalau yang saya rasakan sebagai anak mungkin terasa dampaknya ya. Mungkin karakter orang tua beda-beda. Kebetulan kalau karakter orang tuanya Glenda, dia menutupi semua luka. Dia harus tangguh di depan anaknya karena dia udah merasa di mata anaknya tetap tangguh ya, tidak tangguh. Bisa merasa janganlah lemah gitu. Iya, betul. Tapi mungkin Glenda tahu tuh hanya mama atau itu menutup-nutupi aja begitu ya rasanya. Iya, kelihatannya menutupi, cuman memang nggak mau ngebahas karena dan Glenda juga nggak mau bahas, takutnya malah luka ya, jadinya maksudnya luka yang sudah mencoba ditutupi kalau Glenda tanya-tanya kan jadinya terkorek kembali, jadi ya udah kita sama-sama move on kayak gitu sih kalau Glenda. Cuman kalau misalnya ada kasus yang sebenarnya masih suami istri tapi ini toksik banget hubungannya, saling menyakiti, itu kita bisa juga ke yayasannya ibu untuk konsultasi, ini saya harus percaya atau enggak nih gitu. Nah ini Glenda tuh ada jadi gini itu. Karena memang sering menemukan hal seperti itu karena kami kan tadi hanya jembatan ya, jadi saya arahkan ke P2TP2A atau ke PPA. Jadi saya ajak sana, yuk ke sana Bu. Seperti kemarin ada kasus perkalian suami istri, saya bawa ke sana. Nanti ada dari pihak KB ya P2TP2A, PPA akan mengarahkan, menasihati dan segala macam. Karena itu jaringan dari yayasan saya, banyak jaringan-jaringan itu. Jadi mereka juga sangat senang sekali, antusias banget untuk membantu yayasan kami. Ya intinya
yayasan ini menjembatani. Ini ya, Pak, ya? menjembatin, karena kami menemu di Ya. masyarakat tuh bingung, kita mau kemana, aku mau Jadi, kemana. untuk lebihkan yang berwenang gitu ya. Ya, Pintu masuknya ya. Pintu masuknya. ya, Minta sebuah pertolongan. betul banget. Jadi saya selalu nemu begini, saya bawa, nemu begini, saya bawa. Kadang-kadang itu kan orang juga ada rasa segan ya. Ya, di saat Jadi, itu aku nggak satu, tahu, kan, tidak nggak tahu gitu aku kan, harus atau, kemana, aku tidak harus tahu. kemana. Mungkin sekali-kali Adip perlu kita masukkan pintu tadi ya, pintu jembatan itu perlu Adip. Soalnya itu tersangka adiknya ini. Sangat bagus Kita doakan jaringan. semua harmonis terus. Harmonis keluarganya. jadi ya. Jadi Bang Sur, jadi Ya. kalau di PP itu sangat bagus, sekali diterima dengan ramah, Ya. dikasih minum, makan, diselesaikan masalahnya, nanti ada laporan, alhamdulillah berkat dari saya sebagai sani arahkan sini, alhamdulillah ada yang rujuk kembali, bahagia kembali, ada juga yang dia akhirnya sadar baik-baik di rumah, gitu. Ya, terus Bang Sur. ya. Jadi luar biasa ya Glenda ya dengan apa yang beliau sampaikan ini dengan kasus rumah tangga yang seperti itu, penanganannya itu. Nah sekarang ke Bu Kartika. Ya. Bu Kartika, selama bergabung di Rumah Bahagia ini, yayasan ini, Bu Kartika mungkin sudah mengalami hal-hal yang apa ya? Pasang surut ya. Iya, artinya Ayo, belum Tir. sampaikan kalau Iya. pas sukanya pas apa, Ditanya, Pak. sukanya pas apa gitu. Oh, iya. Silakan aja, Nah, monggo. kalau saya sih terus terang ya, saya selalu pengen apa ya, melihat kan banyak ya orang yang maksudnya begini. Kalau untuk secara personal kadang-kadang ini, kalau yang belum kenal sama Bukom, kan kadang-kadang orang juga suka bertanya, kok mau ya? Maksudnya saya sudah lama kan bergaul sama Bukom, jadi saya selalu melihat bahwa orang itu sisi positifnya itu juga pasti banyak juga yang bisa kita lihat dari Bukom. Jadi saya melihat bukan itu aja. Jadi kalau misalnya ada kematian atau ada apa, Bukom ini orangnya paling apa ya, silaturahminya tuh luar biasa ya. Dia selalu menjaga silaturahmi. Kalau apa ya istilahnya saya sampai nggak bisa. Monggo, silakan. Ya, Silakan. Bu Kartika bilang gitu, jilbabnya nggak muat ya ini. Silakan. Saya Enggak. Jadi kan gini ya, saya terus terang ini kan awalnya saya juga nggak terlalu ini karena saya sama Bukom ini kan agak bertolak belakang karena Ya. Bukom ini kan orangnya ekstrovert sekali Ya, kan, betul. maksudnya Ya. dia selalu tampil di depan, selalu pengen kelihatan gitu kan. Jadi Tahu beda ekstrovert itu. Nggak tahu, Bang Sur nggak tahu. Bukan Bang Sur, apa itu? Ekstrovert apa? Jelasin. Belum puasa puasa udah haus ya. dia selalu pengen tampil Iya, dan iya, selalu iya, pengen iya. kelihatan gitu ya. Iya. Nah itu kan juga perlu kita support ya. Di supportnya itu artinya saling melengkapi. Saya juga punya kekurangan, Bukom juga punya kekurangan, Bukom punya kelebihan, saya punya kelebihan. Artinya terus kita kolaborasikan seperti apa supaya ya dari situlah kita maksudnya saling melengkapi. Baik, luar biasa pemirsa yang masih setia bersama Bang Sur kali ini episode yang spesial. Saya yakin di luar sana banyak sekali pasangan rumah tangga ataupun mantan pasangan rumah tangga yang mengalami hal yang kita bahas ini. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kami untuk program Bang Sur dengan rumah tangga ini Yayasan Rumah Bahagia Umi inspirasi, Komsiah. ya. Baik, nanti kita akan lanjut kembali di program Bang Sur ini. Terus saya sapa kembali yang di rumah tetap untuk melaksanakan santap sahur karena waktu imsak nggak berapa lama akan tiba di Kota Bontang. Jadi pastikan seluruh anggota keluarga, khususnya untuk ibu-ibu yang luar biasa ini, pastikan sudah santap sahur dengan sempurna sehingga puasa hari ini disiapkan secara utuh oleh ibunda tercinta. Baik, kita akan lanjutkan dengan perbincangan dengan dua emak-emak yang superhero ini. Tentunya masih bersama kami di program Bang Sur PKTV Grecek Bener. Kata-kata cinta terucap indah mengalir tersikit di hidung doaku, sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta
wabah cintaku. Baik pemirsa, masih bersama kami di sini di program Bangsur Ayo Bangun Sahur PKTV, dan kembali kita ditemani oleh dua narasumber saya yang luar biasa di hari ini. Baik, tadi sudah kita bahas beberapa hal yang memang langsung berkenaan dengan kehidupan sehari-hari kita yang kita alami di tengah-tengah rumah tangga kita tentunya. Untuk itu kami akan lanjutkan untuk bahasan lebih lanjut. Baik, sekarang saya ke Bu Kom kembali. Yeah. Selama 8 tahun ya, Ya, tadi, 8 tahun. Rumah Bahagia ini, mungkin Bu Kom mengalami lah kendala atau kesulitan apa yang selama ini dialami oleh yayasan ini, Bu Kom. Silakan disampaikan, mumpung pemirsa melihat. Jadi begini, Bu Surya. Ya. Alhamdulillah memang surat-surat kami sudah masuk Kemenham. Jadi izin saya sampai ke pusat Kemenham, AHU, nomor AHU ada, persyaratan untuk masuk Kesbakmul sudah, bahkan di sana saya melapor. Kendalanya ini Bang Sur, saya tuh pengen masuk dinas sosial, persyaratannya banyak banget. Di situ Sampaikan ke dinas sosial. Halo Pak Bu Suratmi, tolong sampaikan ke bosnya. Yayasan Rumah Bahagia Umi Komsia dibantu dong Terlalu untuk banyak masuk di. gitu kan? Terlalu banyak persyaratan. Ya, persyaratan. Ada satu lagi yang berat, itu harus punya rekening giro, dan itu harus 1,5 juta. Saya masih keberatan, masih belum ngumpul-ngumpul lagi karena kami lagi proses akte perubahan, karena sekretaris kami kemarin meninggal. Proses akte perubahan, dan kita setelah proses itu mungkin kita akan ke dinas sosial, karena kami juga ingin sebagai janda-janda, mungkin kalau seluruh Bontang itu binaan kami janda-janda itu plus janda lansia, korban nikah siri, korban nikah muda, plus anak-anak yatimnya, dan kaum duafa itu mungkin kalau seluruh Bontang itu sekitar 5.000-an kalau anggota kamar kami ya dari karena kita kan dari wilayah ini kita pernah itu juga termasuk tinggi ya. Karena kami membinanya dari humas-humas tadi. Nah, saya ini kan karena kita cakup semua, dudanya juga duda lansia, janda lansia, terus janda korban nikah siri, korban nikah muda. Tadi saya spill situ, Bu Kom, apakah kalau menangani yang lansia ada kerjasama dengan panti? Kalau lansia begini, kejadian gitu kan? Jadi kan lansia, kan saya pernah mengalami kejadian lansia yang tidak punya siapa-siapa di Bontang, harus memulangkan ke Banyuwangi. Saat itu lagi COVID-nya, lansia itu namanya Budar itu tidak punya data sama sekali. Alhamdulillah saya juga punya jaringan Pak Polisi yang bisa mengurutkan saya untuk bisa pulang ke Jawa naik kapal, tidak ditanyai data segala macam. Alhamdulillah. Yang kedua nih yang pahit ini, ada yang pahit, Bang Sur, mengantarkan duda lansia yang sudah sakit parah, dibantu oleh Basnas, akhirnya pada beliau naik pesawat itu juga gagal total karena COVID. Nangis saya di bandara, nangis dulu, ya Allah telat. Akhirnya juga naik kapal juga gak bisa, akhirnya kalau dia sakit parah meninggal di Samarinda. Yang pahit lagi, temannya itu mengambil uang kuburan 1,5 juta. Jadi saya pusing tuh, ya Allah ya Robi, uang kuburan kayak ditipu saya. Akhirnya saya karena pakai uang ponakan, saya cari donatur, alhamdulillah sekarang sudah lunas itu uang kuburan itu 1,5 juta. Jadi pahit ketirnya sebagai seorang pembina janda-janda dan duda lansia itu Kang Sinya Kang Bang Surya. Jadi Bang Sur, jadi ada senangnya juga waktu jalan-jalan ke Banyuwangi 1 hari. Pahitnya begitu ditipu. Ya saya sebagai pembina tidak gentar pantang mundur, jadi terus maju membina kaum saya agar kaum saya lebih martabat, lebih alhamdulillah janda-janda itu semuanya tuh mau berusaha, tidak berpangku tangan. Karena memang harus semangat terus. Dan rata-rata mereka anaknya banyak juga semangat untuk bekerja, semangat untuk maju. Karena ayo buktikan, masuk kalah sama saya juga janda, anak saya berhasil semua, sarjana semua, saya buktikan bisa, alhamdulillah bisa. Jadi saya terus semangati. Alhamdulillah kami dari Basnas,
dari UPSPKT, dari LK3, terus selalu ada binaan-binaan. Bahkan kalau ada modal usaha dulu saya ambilkan, saya kasih. Itu 3,5, lumayan, ada yang cair. Jadi intinya banyak juga jaringan yang membantu kita ya. Banyak, alhamdulillah jaringan saya banyak. Banyak. Ada yang nanti kena kecanduan ini di Rukiah ada. Ya, pokoknya ada banyak jaringan lah. Ya. Kalau Bu Kartika sendiri selama menjadi sekretaris ini, sampaikan pemirsa kendalanya atau kesulitan apa deh selama ikut di rumah Yayasan Rumah Bahagia ini? Yang dialami sendiri Bu Kartika, rasa kesulitan atau kendalanya apa? Saya awalnya bergabung. Jujur gak usah takut sama Bu Kartika. Nggak usah. Ini orangnya nih jujur ngomongnya. Ini sudah kelahi loh Pak, kita tadi tahu Pak udah. Tadi ada lagi. Kami sering itu, Ya, sampaikan kendalanya beda-beda sekarang, pendapat ya. itu sering ya. Cuman ya perbedaan itu kan bukan berarti kita harus putus silaturahmi kan Ya. ya. Jadi terus terang awalnya saya juga bukan sekretaris karena tadinya saya memang nggak mau nih, maksudnya bergabung sampai detail gitu enggak. Cuman saya setelah terjun jadi sekretaris apa kesulitannya sekarang? terus terang kan Bukom ini kan orangnya apa-apa tuh bergerak tuh maunya cepat gitu kan. Satset dan kadang-kadang dia memang kadang-kadang mungkin kurang dipikirkan dulu. Ini pertamax turbo memang ya. Kurang dipikirkan dulu nanti akibatnya bagaimana. Jadi mungkin ya saya juga sebagai pengontrol lah ya. Jadi saya saya juga nggak ini juga sih, tapi paling tidak saling mengingatkan aja gitu. Tapi ngontrolnya pun sulit ya rasanya ya, merasa kesulitan gitu ya. Ya selama ini sih saya berusaha untuk bagaimana caranya ya, walaupun sulit gitu ya. Tapi akhirnya ya tahulah celahnya. Bisa menimbali dengan apa yang bisa sama komen dengan beliau, bisa kan? Bisa. Bang Sir? Bisa, sudah. Jadi saya bisa menimpali menjawab apa yang disampaikan Bu Kartika sebagai sekretaris. Kenapa tuh saya begitu? Saya memang Bang Sir ya orangnya kerja satset tak menunggu lama. Alhamdulillah dengan perjuangan saya yang kuat, semangat, dan mungkin saya juga satset bekerja tidak pakai lama itu, saya di Kesbangpol diakuin sebagai yayasan paling keren karena kegiatan saya setiap Jumat ya, terus laporan saya setiap bulan berupa clipping. Itu kalaupun nanti di Kesbangpol ada perwalinya untuk pembinaan dana cair, mungkin Yayasan Rumah Bahagia Umi Komsyah ada paling keren dan dapat duluan. Itu loh kenapa saya satset untuk yang perlu jadi nggak pakai lama. Ayo ada kelebihan, semangatnya. Wah, ada kelebihan dan kekurangannya ya memang. Saya pengen maju yayasan saya, itu intinya Bang Sur ya. Bisa toh? Diterima bisa. Ini mungkin ada tidak kemarin? Enggak ada. Jadi ini untuk terakhir ke Bu Kartika lagi harapannya Bu Kartika. Nanti sebelum Bu Bom ya untuk yang terakhir Bu Kartika dulu harapannya mengenai rumah yayasan ini kayak ke depan kayak apa? Harapannya sih saya pengen, siapa saja harapannya untuk siapa? Harapannya saya pengen, maksudnya kalau saya pribadi gitu atau saya sebagai pengurus, salah satu pengurus di yayasan ini pengennya sih bisa berkembang dan Bukom juga maksudnya bisa saling bekerja sama tim begitu ya, bisa berkembang, bisa maksudnya lebih banyak lagi yang bisa kita perbuat gitu. Itu aja sih, maksudnya nggak terlalu yang muluk-muluk seperti apa, karena kita juga sadarlah kemampuan kita seperti apa. Selama ini juga kan swadaya ya, terus banyak juga donatur juga. Saya pengen mengucapkan terima kasih ya, karena alhamdulillah berkat donatur itu kita bisa berjalan. Alhamdulillah. Ya, kalau Bukom sendiri sampaikan Bukom. Ya, jadi kita harapan gini. Memang Bang Sur, saya mengangkat beliau ini jadi pengurus itu kerja cerdas, kerja ikhlas, dan gaji Allah. Jadi setiap apapun yang kita dapat kita bagi. Dapat daging kurban kita bagi, dapat jual pakai kita bagi, nasi kita bagi, sembako kita bagi. Jadi itu tadi, makanya ya harapan saya juga ke pemerintah nih untuk lebih peduli dengan Yayasan Rumah Bahagia Umi Komsyah yang banyak binaannya. Saya kepengennya setiap 3 bulan sekali atau sebulan sekali pengen mendapat sembako untuk kaum saya tadi, karena itu yang sangat-sangat dibutuhkan sekarang ini, karena ya sembako kan mahal, melejit. Mereka bertanya, sementara urusan surat saya ke dinas sosial masih sulit, belum nyampe ke situ karena kita harus waktu perubahan dulu, karena beliau sekretaris juga ayo gini kan, harus kita habis itu ke dinas sosial. Memang itu semua proses
Bang Surya. Ya. Ya alhamdulillah dengan keadaan sekarang ini ya kami juga masih butuh baju layak pakai, nasi bungkus atau uang atau sembako. Monggo silahkan Facebook saya di yang terakhir itu Komkom Umi Komsiah. Monggo yang mau menyalurkan donasinya. Jadi masih banyak kaum saya yang masih banyak butuh pertolongan di samping pembinaan dan bantuan-bantuan seperti tadi. Terima kasih banyak Bang Sur sudah mengajak Ibu Komsiatun dan Bunda Kartika untuk di Bang Sur ini, Makassar ini. Semoga berkah-berkah. Harapan Ibu berdua ini Amin. didengar yang berwenang dan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah, amin. Glenda nggak ada harapan untuk beliau berdua, harapannya? Paling ini Bu Kom. Yeah. Ini kan tadi kalau misalnya yang di luar kaum-kaumnya Ibu nih, masih Yeah. ada mungkin di luar sana janda-janda itu. Yeah. Saya kayaknya di rumah ini nanti nonton. Itu mungkin himbauannya untuk ibu-ibu di luar sana atau bapak-bapak di luar sana yang sebenarnya itu kesepian tapi belum bergabung nih sama Bu Kom. Alasan untuk bergabung itu biar apa? Gampang banget. Mungkin hubungi bisa Facebook diajak. saya. Bagaimana Pak? Aku butuh seorang janda. Oh yang tidak tarikan. Aku butuh seorang Adik kami butuh, saya arahkan. Tapi melalui saya dulu. butuh, ya. Alhamdulillah Kamsinya akan Bang Sur ya. Alhamdulillah saya menikahkan mereka itu sudah hitung 25 kali. 20 kali ya? Wow. Udah yang dinikahkan Ikut ya. apa komunitas itu dulu kan? Apa komunitas apa? Janda, aku tidak mau itu. Apa itu loh, salawat itu. Ya, jadi iya, komunikasi iya, itu iya. tadi. Jadi kalau mereka butuh seorang dudas, seorang janda harus melalui saya dulu. Kayak agen ya? Diinterogasi, ya. Kayak ibu mertua ini. Iya. Harus lewat berapa jujurannya ya? Tidak juga, saya tidak ingin memberatkan, Itu tidak. teknis itu, kalau itu teknisnya. Teknisnya, Ya, intinya saya siapapun yang diurusin oleh Yayasan Rumah Bahagia Umi Komsiah jadi bahagia hatinya. Makanya kami seragam pink, lambangnya pink, baju putih Harapannya suci. gitu. Namanya juga kan namanya rumah bahagia. Alhamdulillah membawa kebahagiaan. bisa sebanyak kasus kami selesaikan banyak. Alhamdulillah mereka senang dan puas. Bahkan sampai kemarin ada juga yang meninggal. Saya ini kan pamannya beliau sendiri. Intinya kami di tengah-tengah masyarakat Kota Tua, monggo. Saya tidak pandang bulu, tidak pilih siapapun. Monggo kerja. Mau hubungi saya lewat telepon silakan, lewat Facebook silakan, lewat WA silakan. Itu tadi yang penting warga Bontang. Yaitu Bang Sur. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bang Sur. Bu Kom, terima kasih. Ya, doakan kami Ya. agar kami lancar jaya, sukses selalu. Amin. Oke. Baik pemirsa, luar biasa perbincangan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan pemirsa di rumah ada inspirasi buat kita tadi yang kita sampaikan. Baik, terima kasih ya Bu Kom ya. Ya, sama-sama Bang Sur. Terima kasih. Pemirsa, Sur. tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu di kesempatan hari ini. Sebelum kita berpisah, kami sampai dulu sekali lagi selamat bersantap sahur untuk pemirsa di rumah, dan pastikan sebelum imsak datang semua sudah beres untuk santap sahurnya. Dan lagi khususnya untuk ibu-ibu, sekali lagi jempol buat ibu yang di rumah telah mempersiapkan sahurnya buat keluarga kita. Baik, kita akan kembali bertemu dengan program Bang Sur di episode yang lain, tentunya dengan tamu-tamu saya yang sangat istimewa, memberikan inspirasi kepada pemirsa semuanya. Dan sekali lagi terima kasih, tetap di sini di PKTV, stasiun yang luar biasa Kota Bontang. Untuk itu kami akan tutup untuk kali ini, dan sampai jumpa lagi di kesempatan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi.